Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali pada hari ini kita boleh bersekutu, beribadah, merendahkan diri, mencari akan wajah-Nya. Mari kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama umat-Mu. Kami boleh datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh datang mencari akan wajah-Mu. Marilah Roh Kudus cengkeram setiap kami dengan kuasa-Mu. Berikanlah hati yang rindu dan haus akan Engkau. Biarlah saat kami datang memuji dan menyembah-Mu, di situ kuasa-Mu bekerja. Sesuatu yang baru terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Hadiran bertahtalah di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Woo! Bersama-sama mari angkat suaramu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua berkata, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes. Mari gereja Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, yeah, dan kota perlindungan. Yes, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Katakan dengan iman, ku mau selalu bersyukur.
Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita, yang bersuka cita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh datang beribadah di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Thank you Jesus. Bersama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Mari jemaat Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari berdoa di hadapan Tuhan saudara. Mari arahkan hatimu hanya kepadanya. Ya Tuhan, sampai kapanpun kami tetap percaya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali lagi, mari angkat suaramu. Ku kan berdiri di tengah badai dalam
kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, saudaraku. Mari arahkan hatimu untuk menyembah Dia lebih. Dia baralama syama yaralama 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 yaralama. Mari bangkitkan rohmu, saudara. Mari bangkitkan rohmu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari jangan padamkan rohmu. Mari jangan padamkan rohmu. Sembah Dia. Yes. Sembah Dia, saudara. Mari bebaskan rohmu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Hanya kekuatan yang daripada Tuhan yang membuat kami sanggup berdiri, yang membuat kami sanggup berjalan melewati badai, karena kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Mari jangan pernah menyerah, saudara. Percaya Dia yang menyertai setiap kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari angkat tanganmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari angkat kedua tangan saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
Kami percaya Tuhan, saat kami tidak menyerah, saat kami tetap kuat, saat kami tetap mengandalkan Engkau dan percaya akan segala kasih-Mu, maka Engkau akan menuntun langkah-langkah kami, akan memberikan kemenangan demi kemenangan, akan menunjukkan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Biar itu boleh menjadi kerinduan dalam hidup kami Tuhan, di masa-masa akhir ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar bersama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami senantiasa dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Sertai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri berbicara melalui hamba-Mu pada kami semua Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat The Chosen Surabaya, apa kabar? Doa kami agar Bapak Ibu tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Pagi ini kita akan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah berikan kesempatan pada hamba-Nya untuk menyampaikan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Kita sambut hamba-Nya, Bapak Pendeta Andi Setiawan dari CICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam dari Bandung buat para leaders di Surabaya dan juga para jemaat yang dikasihi Tuhan semua. Saudara, terima kasih buat kesempatannya. Sekali lagi kita bertemu dalam secara online, belum bisa onsite. Tapi saya dengar saudara berharap dalam beberapa waktu ke depan bisa menyelenggarakan kebaktian onsite. Saya ikut mendukung dalam doa, semoga semuanya berjalan dengan baik. Tema kali ini adalah Fighting Spirit. Bagaimana kita punya semangat juang, kita punya sikap hati yang pantang menyerah. Terutama dalam hidup mengiring Tuhan. Amin. Saudara, kita mengalami banyak hal. Pandemi merubah banyak hal. Pandemi menjadi masalah buat banyak orang. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kesulitan dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dan dalam banyak hal yang lain. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang terjadi dalam pandemi ini. Pandemi ini menguji hati saudara dan saya. Saya juga mengikuti saudara sedikit banyak sehingga saya tahu saudara bukan hanya melewati masa pandemi ini sebagai masalah. Tapi saudara juga melewati masa-masa yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan luka. Tapi sekali lagi, semua masalah itu memang tidak enak, tapi sebetulnya membantu kita untuk menguji hati kita. Dan sebetulnya raportnya sudah keluar. Raport saudara, raport saya sudah keluar. Kita udah bisa lihat bagaimana diri kita sebetulnya. Bagaimana raport sikap hati kita sebetulnya. Seberapa jauh kita punya kepribadian yang sehat. Seberapa jauh relationship kita juga baik. Seberapa jauh kita juga punya relationship dengan Tuhan. Seberapa jauh kita mencintai Tuhan. Semuanya mengalami pengujian dan semua raportnya sudah keluar. Kalau nilai saudara nggak terlalu baik, jangan putus asa. Ayo maju lagi. Karena kita semua sedang sama-sama belajar untuk bertumbuh, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan. Saya mau ajak kita lihat dalam Ayub 2 ayat 8-10. Ayub mengalami masa yang buat saya jauh lebih berat dari semua masalah yang saya hadapi. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Karena memang saya harus akui ada orang-orang juga memang mengalami masalah yang nggak kalah beratnya sama Ayub. Apa yang Ayub alami? Ayub mengalami semua bisnisnya hancur, semua.
Ayub mengalami semua anak-anaknya mati, semua. Lalu tubuhnya pun penuh dengan sakit, penyakit, luka, sampai ayat 8 bilang begini. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan mati aja lu. Kira-kira begitu. Tapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub mengalami banyak masalah, tapi lihat, saya kagum sekali. Apa yang membuat Ayub bisa tetap memilih untuk menyembah Tuhan? Apa yang membuat Ayub tidak kehilangan fighting spiritnya? Karena saya percaya begini, karena dia sudah menerima yang baik dari Allah. Saya percaya setiap kita pasti sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan, penebusan Tuhan. Kalau belum, saya berdoa supaya saudara mengalaminya dengan berlimpah-limpah. Dan itulah yang membuat Ayub akhirnya memutuskan untuk Allah yang luar biasa ini. Saya bukan cuma mau menerima yang baik. Kalaupun suatu kali dia mengizinkan, Tuhan mengizinkan hal yang tidak menyenangkan, tidak enak terjadi dalam hidup Ayub. Ayub memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini ada banyak misteri, saya harus akui itu. Kalau hal yang baik terjadi dalam hidup kita, oh kita senang, betul nggak? Kalau hal yang baik yang terjadi kita senang. Tapi memang ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan seringkali kita nggak bisa mengerti kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Betul nggak? Kita pikir, Tuhan saya enggak habis pikir. Menurut logika saya bagusnya gini, kenapa engkau buat begitu? Apa baiknya? Gak ada rencana yang baik yang terjadi gara-gara hal itu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan dulu saya sempat berpikir kalau nanti saya masuk surga, saya akan tanya sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan melakukan keputusan-keputusan yang menurut saya aneh? Tapi setelah saya bertumbuh dalam Tuhan, saya mulai menyadari, walaupun saya sudah di surga sekalipun, walaupun saya tanya dan Tuhan menjawab, saya tetap tidak akan mengerti kenapa. Karena apa? Sampai kapanpun juga saya adalah ciptaan dan Tuhan adalah Sang Pencipta. Jadi kalau saudara mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dan saudara bingung, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Saudara tidak sendiri, saya pun mengalami hal yang sama. Kebingungan itu. Ya. Nah saudara, bagaimana caranya kita bisa terus bertumbuh? Bagaimana caranya saudara dan saya tidak kehilangan fighting spirit dalam mengikut Tuhan? Ada sebuah survei tentang pertumbuhan rohani. Kalau saudara bisa lihat di slide ini, saudara bisa lihat survei pertumbuhan rohani. Di survei, orang bertumbuh semuanya pasti karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan tidak ada yang sanggup untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada yang sanggup untuk hidup dalam kebaikan yang Tuhan rencanakan buat kita. Tapi selain kasih karunia Tuhan, bukan selain kasih karunia, di samping kasih karunia Tuhan, kita pun mensurvei, banyak orang mensurvei, apa yang terjadi sebetulnya ya. Bagaimana caranya kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang bertumbuh ini. Ternyata ada 5 hal yang mengelilingi orang-orang yang bertumbuh. Orang yang bertumbuh selalu yang pertama, dia mau makan pengajaran-pengajaran yang benar dan sehat. Orang yang bertumbuh dia mau mendengar, mau membelajar, mau makan makanan rohani dari pengajaran-pengajaran yang benar dan sehat. Enggak sembarangan, bukan sekedar cari pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga. Bukan cari yang heboh-heboh saja, tapi yang benar, gospel yang murni, Injil yang benar. Yang kedua, orang bertumbuh ternyata kasih karunia bekerja lewat komunitas di sekitarnya. Setiap kita membutuhkan komunitas yang mau menerima kita dalam segala keadaan. Entah kita sedang bangkit, entah kita sedang jatuh. Entah kita sedang baik, entah kita sedang buruk. Kita perlu komunitas yang seperti ini. Komunitas yang mau memberi nasihat yang baik buat kita. Walaupun mungkin waktu nasihat diberikan kita marah, kita enggak suka. Tapi komunitas ini terus memberikan nasihat yang baik buat kita. Terus merangkul kita. Yang ketiga, pertumbuhan rohani itu ditandai dengan adanya kedisiplinan.
Disiplin bukan segalanya, kita nggak masuk surga karena kita disiplin rohani. Tapi ternyata semua orang yang bertumbuh, semua orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, mereka ternyata juga mendapat kasih karunia untuk membangun kedisiplinan hidup di dalam mengikut Tuhan. Terutama bukan cuma sibuk melukai diri, pastinya bukan itu. Merenungkan firman, ya, berdoa ya, tapi terutama juga kita merenungkan betapa kasih karunia Tuhan luar biasa hidup dalam kita. Yang keempat itu pelayanan. Yang kelima, respon. Respon adalah bagaimana kita bersikap terhadap segala sesuatu yang terjadi. Ada banyak orang waktu mengalami hal-hal seperti yang saudara alami, mengalami masa-masa yang tidak enak, pahit, shocking, bikin kaget, bikin kecewa. Ada orang yang merespon meninggalkan Tuhan. Ada orang yang merespon untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Bahkan ada yang tetap merespon, tetap kuat apapun yang terjadi. Setiap kita beda-beda. Kita berdoa supaya hati kita selalu memberikan respon yang benar. Tapi yang saya mau ajak kita belajar saat ini adalah tentang yang keempat, pelayanan. Kenapa pelayanan? Why pelayanan? Kenapa kita mau bahas pelayanan? Karena begini loh, dalam saudara dan saya melayani, ada banyak hal akan terjadi, betul nggak saudara? Dalam kita melayani, ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Contoh, waktu saudara melayani, tidak semua respon dari orang-orang yang saudara layani itu seperti yang kita harapkan. Betul nggak? Saudara sudah tolong orang, saudara sudah bantu orang, saudara sudah melayani orang. Kadang-kadang bilang terima kasih pun tidak. Kadang-kadang saudara tidak dihargai, kadang-kadang balik dimarahin. Kadang-kadang saudara dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang saudara sudah melayani, berkorban, saudara ditegur, saudara disalah mengerti, bahkan saudara difitnah. Respon yang kita terima seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Tapi justru itu baik. Waktu respon yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa lihat seperti apa respon dari hati kita. Marahkah, bencikah, kepahitankah, mundurkah, kecewakah? Gak apa-apa sih, manusiawi. Tapi kita jadi bisa lihat. Dan ternyata semua itu membantu untuk menunjukkan ada akar apa di dalam hati kita. Ada berhala apa dalam hati kita. Saudara, saya kenal sama satu orang yang saya panggil dia Bapak. Saya sangat hormati dia, orang yang punya karakter yang luar biasa. Tapi dia mengalami masalah yang bertubi-tubi dari orang-orang yang bisa dibilang menzolimi dia. Sampai waktu saya dengar, saya terus mengikuti perjalanannya, saya bilang ini Pak, Bapak ini luar biasa loh. Bapak orang yang baik. Dan kalau saudara kenal orangnya, saudara akan setuju dia orang yang sangat baik. Tapi dia bilang apa sama saya? Pak Andi, enggak Pak. Saya tahu sekarang kenapa Tuhan izinkan masalah seperti ini datang dalam hidup saya. Saya untuk menunjukkan, itu dia. Untuk menunjukkan masih ada akar apa di dalam hati saya. Saya enggak sebaik itu Pak. Saya kepikir untuk bunuh orang itu. Bunuh orang yang kerjain saya. Bunuh orang yang bikin saya susah. Saya juga kaget. Wow. Dia bilang kalau nggak ada masalah ini, saya nggak pernah tahu. Ternyata di hati saya yang kayaknya baik ini, ternyata masih ada kejahatan. Masih ada idols, berhala-berhala yang kalau itu disentuh saya marah. Kalau itu disentuh saya pengen bunuh, saya pengen melakukan kekerasan. Sudah lihat itu? Hal itu terjadi, hal itu terungkap waktu kita melayani orang, berbuat baik sama orang. Tapi respon yang mereka berikan berbeda sama yang kita harapkan. Dari situ kita bisa lihat respon hati kita. Dan itu menunjukkan akar yang masih ada dalam hati saudara dan saya. Kalau saudara kehilangan fighting spirit hari-hari ini. Kalau saudara kehilangan selera untuk melayani gara-gara saudara kecewa dengan hamba Tuhan tertentu. Dari situ kita bisa melihat. Yang kita taruh di tempat paling tinggi ternyata pendeta itu bukan Tuhan. Yang membuat saya semangat melayani ternyata pendeta itu bukan Tuhan. Begitu pendeta itu mengecewakan saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Loh sebetulnya kita melayani siapa? Suruh lihat itu. Respon yang kita terima membuat kita juga ikut merespon keluar dari hati kita. Dan itu membantu menunjukkan ada akar apa dalam hati saudara dan saya. Nah seharusnya yang kita lakukan ayo
Jangan menyerah di situ. Yuk gali kebenaran yuk. Gali kebenaran, temukan apa yang terjadi dengan kita. Temukan apa yang firman Tuhan bilang tentang hal itu. Apa yang firman Tuhan ajar tentang hal itu. Terus kita mulai belajar mempraktekkan gaya hidup Kristus. Yuk praktekin yuk. Kalau Tuhan Yesus aja mau mengampuni, kenapa kita nggak mau belajar mengampuni? Mungkin kita bilang, saya kan bukan Tuhan Pak. Saya bahkan bukan pendeta, saya manusia biasa. Oh iya, saya tidak bilang saudara dan saya adalah Tuhan. Saya tidak bilang saudara perlu jadi Tuhan, saudara tidak mungkin mampu. Tapi setuju nggak bahwa Yesus adalah Tuhan kita? Yesus adalah teladan kita, bukan pendeta. Yesus adalah panutan kita. Makanya waktu Yesus menunjukkan dia pun melayani, tapi justru dia disalibkan. Dia melayani, justru dia dikhianati. Tapi lihat apa yang dia buat. Apa dia balas? Saya mau tanya, bukankah saudara dan saya juga pernah mengkhianati Tuhan? Bukankah kita juga tidak selalu baik sama Tuhan? Tapi lihat apa yang Tuhan buat pada kita. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tetap menjaga saudara dan saya. Dari situlah kita bisa menggali kebenarannya dan belajar mempraktikkan gaya hidup Kristus dalam hidup saudara dan saya. Karena itu ayo melayani. Jangan putus asa. Jangan kehilangan fighting spirit. Ayo belajar melayani. Saudara dan saya akan terus dibentuk makin hari makin jadi seperti Kristus. Makin hari makin jadi seperti Kristus. Bukan karena kita hebat. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Kita makin hari terus menjadi makin seperti Kristus. Sampai akhirnya kita memang diciptakan, manusia itu diciptakan untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Saya berdoa supaya kita semua tidak menyerah di tengah jalan. Kasih karunia Tuhan lebih dari cukup buat saudara dan saya untuk membuat kita bisa terus menikmati Tuhan dalam segala keadaan dan memuliakan Dia. Akibat dari melayani yang terakhir, kita berkomunikasi dengan Tuhan kan sebetulnya. Mungkin kecewa, mungkin pahit, mungkin marah. Tapi kita akan mulai bertanya sama, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Izinkan Dia menyatakan hatinya buat saudara dan saya juga. Itu yang bagus dari melayani. Itu yang akan membuat saudara dan saya terus bertumbuh karena kita mau melayani. Bukan pelayanan yang baik, tapi pelayanan menjadi cara Tuhan. Bukan pelayanan yang sakti maksud saya, tapi pelayanan menjadi cara Tuhan, alat Tuhan. Untuk banyak membentuk saudara dan saya, bicara buat saudara dan saya. Paulus pun mengalami hal yang sama. Coba kita lihat Roma 7 ayat 18-19, ayat 22-25. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu, kata Paulus, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Paulus loh, rasul loh. Dia bilang, di dalam aku sebagai rasul, sebagai manusia juga tidak ada yang baik. Walaupun rasul. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat berikutnya bilang begini, sebab di dalam batinku, ini kita semua juga pasti begini sebetulnya. Sebab di dalam hatiku aku suka akan firman Tuhan. Aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara mau pelayanan sampai kapanpun, daging ini masih akan terus ada selama kita hidup sebagai manusia. Paulus juga mengalami. Jangan berpikir bahwa setelah kita aktif di gereja, setelah kita melayani, setelah kita ketemu pendeta, kita ketemu orang yang tidak ada dagingnya lagi. Oh, semua masih ada daging. Semua masih ada daging, termasuk Rasul Paulus. Ayat berikutnya bilang begini, aku manusia celaka, kata Paulus. Aku Rasul Paulus manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di ayat yang sama Paulus bilang ini, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya kadang-kadang kita frustasi dalam hidup ini. Aduh, mau ngampunin kok gak bisa. Kok rasanya pahit terus. Kok rasanya kita masih punya kedagingan jatuh lagi, jatuh lagi.
Kita rasanya, saya ini manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Disitulah waktu saudara belajar melayani dan tidak menyerah. Disitulah saudara akan melihat syukur pada Allah. Saudara akan melihat kasih karunia Tuhan turun dalam hidup saudara. Saya kalau mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya sebetulnya nggak pantas untuk menyampaikan firman Tuhan. Sama sekali tidak pantas. Saya juga manusia celaka. Tapi kenapa saya dimampukan? Karena kasih karunia-Nya yang memampukan saya. Kasih karunia-Nya yang mengampuni saya lagi dan lagi dan lagi. Kasih karunia yang memampukan saya lagi dan lagi dan lagi. Sehingga saya cuma bisa bilang ini, syukur pada Allah. Karena kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita dimampukan untuk seperti ini. Karena itu saudara, ayo jaga fighting spirit saudara. Jaga semangat saudara untuk ikut Tuhan. Minta Tuhan menguatkan kita supaya semangat kita tetap terjaga. Kenapa saudara harus menyerah kalau Tuhan tidak menyerah dengan saudara? Kenapa saudara harus malas melayani kalau Tuhan tetap tidak malas melihat gerejanya? Sebab saya percaya di balik ketidaksempurnaan gereja yang ada, Tuhan sedang bekerja menjamah banyak orang. Bukan karena manusianya hebat, bukan karena pendeta-pendetanya hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Dan jangan tidak terlibat di dalam rencana Tuhan. Jangan berhenti, ayo terus berjalan, lihatlah bagaimana siapa yang bisa membereskan semua kekacauan ini. Syukur pada Allah, hanya oleh kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara lihat slide ini, ada gambar salib ini. Saya mau cerita begini, dalam perjalanan kita ikut Tuhan, kita tuh akan semakin hari, semakin melihat betapa besarnya Allah kita. Makin hari makin sadar betapa Allah besar, betapa Dia ajaib, betapa Dia mulia, betapa Dia tidak ada kekurangan di dalam diri Dia. Amin. Sebaliknya lewat waktu kita juga akan makin melihat, loh saya kok masih ada daging, saya kok masih ada kedagingan, saya kok masih ada dosa. Dan kita lihat jarak yang begitu jauh antara Tuhan dengan kita. Bukan salibnya makin lama makin besar, tapi kesadaran kita akan kebutuhan kasih karunia Tuhan makin lama makin besar. Waktu saya bertobat dulu salibnya mungkin yang paling kiri saudara. Karena saya pikir gini, oh wajar Tuhan ampuni saya karena saya radikal. Wajar Tuhan ampuni saya karena saya orangnya sungguh-sungguh. Gara-gara saya bertobat ada banyak orang lain ikut bertobat. Itu saya pikir dalam kebodohan saya. Lewat waktu setelah 30 tahun melayani, saya semakin lihat gini, ya ampun, kok Tuhan mau pakai orang kayak gini ya? Kok Tuhan mau terima orang kayak gini? Kok Tuhan gak usah pakai saudara? Kok Tuhan mau menebus orang kayak begini? Lebih banyak memalukan Tuhan daripada menyenangkan Tuhan. Lebih banyak lemahnya daripada baiknya. Disitulah saya semakin sadar betapa salib Kristus itu saja yang menyelamatkan saya. Betapa salib Kristus itu saja yang menjembatani saya dengan Bapa. Sehingga saya yang buruk ini dijadikan anaknya. Saya yang tidak layak ini dilayakkan untuk bisa berdiri di hadapannya. Wow. Karena itulah semangat itu tetap ada. Bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan kita lebih hebat, bukan untuk bersaing. Tapi semangat untuk semakin hari semakin mengerti betapa besarnya kasih Tuhan untuk hidup saya. Dan saya harap juga untuk hidup saudara. Betapa kasih Tuhan. Kita terus ayo semangat tuh bukan untuk apa-apa saudara. Semangat bukan untuk membangun organisasi. Semangat bukan untuk membalas. Semangat bukan untuk menunjukkan saya lebih hebat. Bukan. Semangat adalah gini. Kenapa perlu semangat Pak? Kenapa perlu fighting spirit? Karena Tuhan masih akan menunjukkan kasihnya buat saudara. Buat saya percaya gini, saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Ada banyak peristiwa terjadi, dikhianati dia apa. Tapi saya melihat betapa, saya pun juga melihat gini, saya pun suka mengkhianati orang. Waduh, ya kan? Sadar apa enggak sadar, besar atau kecil, saya juga ada berbuat salah. Di situ saya lihat tidak ada harapan sebenarnya kita. Tapi sekali lagi salib Kristus itu yang menjembatani semuanya. Menyucikan saudara dan saya lagi. Dan kalau Tuhan izinkan 10 tahun lagi saya berjalan. Saya percaya, saya berdoa, pemahaman saya tentang salib Kristus makin besar lagi. Dan saya akan semakin kagum lagi sama Dia. Dan saya berdoa supaya itu menjadi dasar untuk saya semakin semangat. Fighting spirit saya tetap terjaga untuk berjalan bersama Tuhan.
karena kasih karunia-Nya. Saya akan tutup khotbah ini dengan cerita tentang dua akhir hidup dari rasul yang luar biasa. Yang pertama Petrus. 2 Petrus 1 ayat 1 ayat 13 sampai 14. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, hamba melayani Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku, kata Petrus, untuk tetap mengingatkan kamu. Akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Surat ini ditulis waktu Petrus di dalam penjara. Petrus di dalam penjara, sebentar lagi dia dihukum mati. Tapi dia tidak menyerah, dia tetap menganggap sebagai kewajiban untuk tetap mengingatkan jemaat, melayani jemaat. Di tengah penjara, dia nggak bilang ini, saya ambil cuti dulu ya, saya mau konsentrasi dengan masalah hidup saya. No, Petrus di tengah ujung kehidupannya, dia tetap memilih untuk melayani. Sebab aku tahu, lihat ini ayat berikutnya, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi gak lama kemudian Petrus mati disalib terbalik. Dalam kondisi mau dihukum mati. Dia tidak kehilangan fighting spiritnya untuk tetap melayani. Kenapa? Apa dia hebat? Tidak. Alkitab jelas menunjukkan beberapa kali Petrus melakukan kesalahan yang besar. Kenapa dia bisa menjaga fighting spiritnya? Saya percaya karena kasih karunia Tuhan yang terus dinikmati oleh Petrus. Sehingga Petrus bisa memuliakan Tuhan. Itu Petrus. Bagaimana dengan Paulus? 2 Timotius 4 ayat 2-8. 2 Timotius ini adalah surat terakhir dari Paulus. Setelah ini Paulus tidak pernah tulis surat lagi. Kenapa? Dia meninggal, dia dibunuh setelah surat ini. Petrus dan Paulus kemungkinan, walaupun tidak ada bukti yang pasti sekali, kemungkinan mereka sama-sama mati di tahun-tahun yang mirip. Berdekatan waktunya, sama-sama di kota Roma. Saya nggak tahu apakah mereka di penjara bersama-sama. Saya nggak tahu apakah mereka sempat saling menguatkan atau bagaimana. Tapi yang pasti 2 Timotius 4 adalah surat terakhir dari Paulus. Yang dia tulis buat Timotius, anak rohaninya yang dianggap tidak sehebat Paulus. Ini pesan terakhir Paulus. Anakku, kira-kira begitu ya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akan ada waktunya, kata Paulus, orang-orang sudah tidak mau dengar firman pengajaran yang sehat dan benar. Tetapi anakku, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Saudara, jarang pendeta sekarang kalau menasihati timnya, ayo melayani, sabarlah menderita. Pelayanan memang suka mendatangkan penderitaan, tapi tujuannya baik untuk membuat saudara dan saya semakin mengerti Tuhan, semakin mengerti hati kita yang sebenarnya. Banyak sekali idols, banyak sekali hal tadi dibongkar gara-gara kita diizinkan mengalami hal yang gak enak. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Slide terakhir, mengenai diriku, ini Paulus. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia di penjara, dia mau mati, tapi dia tidak pernah kehilangan fighting spiritnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya.
Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang, termasuk saudara dan saya, yang merindukan kedatangannya. Tetap jaga fighting spirit saudara, apapun yang terjadi. Saya 30 tahun melayani, Paulus pun sekitar 30 tahun, 35 tahun melayani. Beda jauh perjuangannya pasti. Saya kagum. Dalam perjuangan saya yang belum seberapanya ini, saya sudah merontok beberapa kali. Tapi saya percaya kalau Petrus dan Paulus sampai akhir hidupnya, di ujung kematiannya bisa tetap punya fighting spirit. Saya percaya yang pertama, Yesus berarti benar Tuhan. Yesus berarti benar Tuhan. Ini bukan soal dongeng, ini bukan isapan jempol. Yang kedua, saya percaya kasih karunia Tuhan yang akan terus dicurahkan dan dicurahkan untuk membuat saudara dan saya bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Keep your fighting spirit. Ayo terus melayani Tuhan. Bangun, lakukan, tunaikan tugas pelayanan kita. Sebab mahkota menanti saudara dan saya di surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih aku boleh menyampaikan sebagian dari isi hatimu. Aku berdoa, aku selesai bicara, tapi biarlah Roh Kudus terus bicara pada setiap kami. Roh Kudus terus menguatkan setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk semua peristiwa, enak maupun tidak enak. Kami mau belajar seperti Ayub yang mau bersyukur dalam segala hal. Kami mau belajar dari Petrus dan Paulus yang bisa tetap melayani Tuhan sampai garis akhir. Kami mau belajar Tuhan. Kami mengalami banyak hal, mampukan kami mengatasinya. Mampukan kami belajar dari semua yang terjadi. Mampukan kami boleh bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Kami tidak mungkin sanggup sendiri, kami tidak mengerti dengan pikiran kami. Tapi kami juga memohon, kami cuma bisa memohon kepada Tuhan. Beri kami kasih karunia untuk kami bisa melewati semuanya. Tuhan, aku memberkati jemaat-Mu, aku memberkati pemimpin-pemimpin jemaat. Biar Tuhan yang terus bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan pada pagi hari ini yang diberkati oleh firman Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah kita. Saya juga rindu menyapa untuk seluruh jemaat yang baru pertama kali mungkin bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah The Chosen Community. Kami juga ucapkan selamat beribadah, selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Puji nama Tuhan. Dan tak lupa juga kami mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Andi Setiawan yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri bersama-sama, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari angkat tangan saudara bersama-sama, katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sertai seluruh jalannya ibadah kami.
dari awal, pertengahan, sampai selesai ini. Terima kasih juga untuk kebenaran firman yang telah dinyatakan oleh hamba-Mu. Biarlah kami tetap memiliki semangat juang, fighting spirit Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Walaupun di masa sulit, tetapi kami percaya, ketika kami tidak menyerah, ketika kami tetap berjalan maju terus bersama Engkau, maka kami akan memperoleh kemenangan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Andi Setiawan, berkati gereja yang digembalakannya, berkati istri dan anaknya, berkati apa yang direncanakan, dirancangkan dalam kehidupannya. Berkati juga jemaat CSCC Bandung Tuhan. Kasih kemurahan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa untuk melayani Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat The Chosen Community. Tuhan memberkati kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan bisnis mereka, kuliah sekolah mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan dari jemaat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa negara kami. Kiranya Engkau senantiasa akan memberikan yang terbaik bagi bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, suatu saat waktu Engkau, maka pandemi yang sedang melanda negara kami ini Tuhan akan selesai. Tuhan tolong Tuhan, semakin hari semakin berkurang yang terpapar COVID Tuhan. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi. Tidak ada kematian lagi yang diakibatkan oleh COVID. Dan kami percaya dengan hikmat-Mu Tuhan, ilmuwan yang ada baik di Indonesia maupun di dunia akan bisa menemukan pengobatan yang tepat untuk COVID ini Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri. Berkati seluruh lembaga tinggi negara. Berkati juga TNI Polri maupun tim medis. Kasih penyertaan-Mu senantiasa menyertai mereka semua. Melingkupi bangsa negara kami Tuhan juga Tuhan. Dengan kasih kemurahan-Mu supaya keamanan boleh ada senantiasa bagi negara kami ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh donatur, untuk seluruh orang-orang yang telah memberikan persembahannya bagi The Chosen Tuhan. Kiranya kasih kelimpahan Tuhan berikan kepada mereka semua. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di hari ini. Kasih berkat-Mu senantiasa juga ada dalam kehidupan mereka. Kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan, dan kami akan melakukan semua aktivitas kami. Biarlah kasih tuntunan penyertaan-Mu menyertai kami sepanjang hari ini maupun sepanjang umur hidup kami. Kami akan terima berkat Tuhan, berkat yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Kami mengangkat tangan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat The Chosen Community, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan, penghiburan, serta kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah itu beserta dengan kita semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya.
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menang dan Kau tak perlindungan. Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, hey, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, yeah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.